Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita akan bahas bagaimana kemudian peta kekuatan militer ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik juga, apalagi saat ini gencatan senjata tengah berlangsung dan mungkin dengan kekuatan militer yang cukup maksimal setelah 2 pekan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Agung, mohon penjelasan kepada kami Pak. Kita akan lihat gambarannya begitu Pak ya, bagaimana distribusi kekuatan Amerika dan negara sekutu versus Iran Pak, gambarannya. Baik, 5 minggu yang lalu di sini ada 13 pangkalan operasi ditambah 14 pangkalan tidak beroperasi di Amerika di Timur Tengah. Setelah 5 minggu, pangkalan Irak Al-Assad di Erbil, kemudian di Kuwait Ali Al-Salem, kemudian di Al-Udeid di Bahrain, kemudian di Pangeran Sultan di Arab Saudi, di Bahrain adalah pangkalan Angkatan Laut ke-5, kemudian pangkalan di Al-Dhafra di Uni Emirat, serta di Yordania ada Muwafaq Salti. Setelah 5 minggu, pangkalan ini semua bubar semua. Yang masih dipakai hanya ada Muwafaq Salti di Yordania. Lainnya tutup, close, tidak berfungsi, radarnya mati semua. Setelah 5 minggu. Terus apa yang terjadi sekarang? Sekarang adalah Iran selama 5 minggu itu, dari semula sebelum perang, instrumen kekuatan nasional Amerika bertemu dengan Iran, diplomasi Amerika unggul sekali, informasional Iran jelek sekali, kemudian militer Iran lemah sekali, ekonomi Iran dalam sanksi. Setelah 5 minggu diplomasi Amerika keteteran, informasional Iran naik ke atas, Amerika turun ke bawah, militernya betul yang di permukaan ini hancur semua, tetapi apakah yang hancur itu betul peralatan itu atau peralatan palsu ataupun tiruan? Karena apa? Setelah 1 bulan ternyata handutnya masih aktif. Dan dia bisa balas. Balasannya apa? Nyatanya hancur semua ini. Israel juga tiap hari dihajar, kemudian yang lain macam-macam dihajar juga. Selain dia menghancurkan pangkalan, juga menghancurkan kepentingan Amerika di seluruh Timur Tengah dan seluruh warga Amerika out dari Timur Tengah atas perintah dari Kementerian Luar Negeri pakai X, pakai Twitter. Bayangkan, seluruh warga Amerika disuruh pergi dari sini pada hari ketiga, out. Jadi nggak ada bisnis Amerika, bubar jalan semua. Kemudian terakhir, kemudian militernya ekonomi. Dari negara disanksi, hanya bisa ngekspor 1,1 juta barel dengan harga $47, sekarang bisa mengekspor 3-4 juta barel per hari bebas dengan harga $100. Dalam 2 minggu Iran mendapatkan $14 miliar, padahal untuk biaya dia setahun untuk mengelola persenjataan ini cuma $10 miliar. Melawan Amerika yang triliun dolar. Dan yang terjadi sekarang adalah dipegang Selat Hormuz. Iran mengancam, tidak ada yang berani dekat. Ini armada Abraham Lincoln juga nggak ada yang berani dekat. Kenapa? Ini lingkaran besar, ini adalah lingkaran daripada kemampuan Iran untuk merilis rudalnya. Oke. Rudal Iran itu sangat presisi. Kita highlight itu dulu Pak. Jadi lingkaran ini adalah kemampuan rudal Iran. Ya, rudal Iran. Jangkauannya seluas ini berarti. Ditembakkan dari Isfahan, dari ada beberapa tempat di sini kita bisa lihat ya. Di pangkalan rudal di Kermanshah, Tabriz, kemudian di Isfahan, Shiraz, kemudian di Hormozgan, ini ada ini semua di dalam tanah. Jadi kita bayangkan ini pegunungan Zagros, gunungnya begini, itu di samping masuk ke dalam. Jadi bukannya dari atas digali ke bawah, di samping ke dalam, dan dari atas itu jaraknya 300-400 meter. Nuklir sehebat apapun nggak tembus itu. Dan tidak ada satupun yang di dalam tanah itu terganggu sekarang. Di dalamnya ada kota-kota atau bangunan-bangunan dalam tanah yang memproduksi rudal jalan tiap hari, ada makanan, ada minuman, ada apa, dan orang bekerja dengan tenang, gak ada gangguan. Setiap hari ngirim oleh-oleh ke Israel, dan itu membuat apa yang terjadi adalah ada masalah dengan ekonomi terakhir. Dengan megang ini apa yang terjadi, maka dengan makin sedikit yang mengalir keluar, maka otomatis harga minyak naik. Harga minyak naik menembus $100, $120, $130. Setiap kali macam-macam, Iran tinggal kirim rudal ke tempat yang membuat masalah dengan ini. Harga minyak naik. Amerika sangat tahu harga minyak naik. Karena begitu harga minyak naik, yang terjadi inflasi. Inflasi itu kenapa? Karena harga barang naik kan, transportasi naik, ngimpor naik, semua harga barang. Begitu harga barang naik, yang terjadi adalah ini ketidakamanan daripada orang yang memegang surat utang Amerika. Amerika itu dia berkembang, dia punya 40 triliun utang. Kepada Cina, kepada Jepang, kepada mana itu banyak sekali, kepada Indonesia juga kita mungkin ada yang beli surat utang Amerika kan, itu langsung otomatis
karena pada dijual kembali karena nggak mau rugi kan, ini kan inflasi nih, dijual. Saat dijual terpaksa Bank Sentral Amerika menaikkan yield, US Treasury yield 10 years. Yield itu bunga naik, begitu bunga naik yang terjadi adalah apa? Semua bunga di Amerika naik. Rakyat Amerika, jadi kalau kita bunga obligasi naik, otomatis bunga bank kita naik. Begitu bunga bank naik, angsuran rumah, angsuran kendaraan, angsuran kesehatan, angsuran orang Amerika nggak bisa bayar. Oke, itu yang menurut Pak Agung saat ini menjadi pertimbangan Presiden Trump juga ya, kalkulasinya ya. Saya 2 menit aja lagi. Dengan begitu terjadi nggak bisa bayar, makanya terjadi 8 orang, kemarin 8 juta orang demo kan. Tapi kalau ini berlanjut lagi, kalau ini tetap harga minyak di atas $100, makanya Trump tuh kadang-kadang, oke, saya akan damai, minyak turun. Begitu besoknya lagi, karena wah ini marah nih pengikutnya, oh, saya akan serang lagi, naik lagi. Dia pokoknya dijaga biar dia turun, naik, kenapa? Tapi sapi nggak bisa ditahan juga, kenapa? Pada akhirnya rudal penangkisnya habis. Kemudian kalau rudal penangkis habis, nanti kelihatan dia nggak bisa apa-ngapain. Dan sekarang Iran memegang kuncinya ini. Makanya ancaman kamu harus menyerahkan gini ya, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia tekan, dia cekek itu, dia blackmail Amerika. Kalau saya macam-macam tak hancurkan ini. Makanya sekarang dia bisa mengancam apapun, tapi yang diancam hancurkan jembatan. Hancurkan militer. Dia nggak berani bilang saya hancurkan kilang minyakmu. Harapan pendukung Amerika itu harus dihajar kilang minyaknya, dihajar ini. Nggak mungkin. Begitu kilang minyak dihancurkan di Abadan atau di Pulau Kak sebagai penyalur atau lain, itu akibatnya rugi Amerika. Karena begitu flow minyak itu berkurang berapa juta barel sehari, maka minyak naik. Begitu minyak naik, yang terjadi adalah pasti terjadi adalah inflasi, naik suku bunga di Amerika, orang Amerika nggak dapat kerjaan, resesi, dan setelah itu terjadi, maka lihat aja nanti pemilu setelah bulan November akan rontok itu republik, karena rakyat Amerika menderita sekarang saja. Minyak, bensin tuh harganya naik $1 per galon, diesel naik $2, itu sudah ngamuk. Begitu nanti naik $150, itu harga 2 kali lipat. Siapa yang sanggup di Amerika hidup dengan nggak sanggup bayar hutang? Homelessnya kan banyak di Amerika. Dan pada bulan November, pasti Trump kalah, maksudnya Republik kalah, dan pasti seminggu setelah itu impeach. Pemilu setelah ya, itu menjadi impeach kepada Presiden Trump akan di-impeach. Baik. Pak Agung, pertanyaan publik juga, ini kan cukup panjang ya, beberapa pekan kita sudah melihat bagaimana kemudian aksi saling serang perang terjadi antara Amerika beserta sekutu melawan Iran. Jika kemudian konflik ini berlanjut, di atas kertas seperti apa kemudian kekuatan militer dari masing-masing dua pihak ini? Apakah Amerika masih di atas angin atau Iran sebenarnya seperti yang tadi Pak Agung mengatakan? Center of gravity. Pembukaan Epic Fury, operasi Epic Fury itu center gravity-nya adalah saya potong kepala pemimpinnya, saya sikat militernya, saya hancurkan semua yang ada kelihatan di permukaan, mereka akan lumpuh. Nyata enggak, kenapa? Karena center of gravity Iran tidak terletak itu. Center of gravity Iran terletak di dalam gua-gua di pegunungan Zagros ini. Terus Amerika center of gravity-nya apa? Ekonominya. Selama sebulan pertama masih sanggup dia, wah harga ini minyak masih ada persediaan, masih belum turun. Begitu Iran nutup Selat Hormuz, begitu naik, itu udah mulai lagi dia. Hancurkan Iran, saya tambah targetnya, saya hancurkan universitas, kira nyerah, nggak nyerah-nyerah juga. Artinya apa? Akhirnya Amerika dari semula, ini punya saya dua-duanya nih. Ini saya yang bikin ini. Akhirnya dua-duanya apa yang dilakukan adalah ditekan, dicekek nih Amerika dengan Hormuz itu ditakutan. Sekarang tidak lagi regime change. Kenapa yang diminta sekarang adalah pokoknya Hormuz dibuka. Dan terakhir kesepakatannya kan ada kesepakatan 10, nanti saya pakai 10 itu. Enggak, itu betul kata itu belum terjadi itu. Tetapi 10 itu sudah dilaksanakan, Amerika sudah dibebas sanksi, sudah dilepas. Iran sekarang bisa ngimpor apapun dia mau, duitnya yang dicekal itu sudah diserahkan. Kemudian dia bisa dalam 2 minggu dia bisa beli apa yang dia ingin dibeli untuk persiapan ada perang berikutnya. Cuman masalahnya apakah Amerika berani menyerang kalau Iran nanti, tak cekek lagi nih kamu hajar ini lagi, desalinasimu saya hajar, kamu bisa apa? Artinya pilihan Amerika sekarang adalah berteman sama Iran. Berteman dengan Iran. Oke, mau applause dulu untuk Pak Agung. Pak Agung, kita kembali ke kursi. Menarik tadi analisanya, pilihannya berteman dengan Iran. Prof, ada yang ingin ditambahkan berteman dengan Iran atau jangan-jangan memang strategi saja dan tetap ingin jadi pemenang Amerika? Selalu Amerika mau berteman dengan the winner, oke? Lalu kalau kita aktif dalam masalah-masalah masa depan, harusnya lebih berkawan dengan Iran, bukan menjauhi Iran karena takut pada Amerika Serikat dan Israel menurut lobby yang telah mengkomit presiden kita
kepada dukungan kepada Israel. Seharusnya seperti itu, tapi Iran mau tidak sih kira-kira? Saya tanya gambaran mantan duta besar dulu. Terima kasih. Buat saya begini, siapa sih, ini perang apa sih? Buat saya perang Trump, bukan perang Amerika. Bukan perang rakyat Amerika menghadapi rakyat Iran. Perangnya Trump sama Netanyahu. Buat saya, kalau dua orang ini, kalau mereka orang, itu kalau mereka tidak ada lagi, ya selesai. Masalah ini semua selesai. Di Timur Tengah damai, aman, stabil. Buat saya tadi, kalau katakan tidak jadi di-impeach, buat saya ya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Trump itu tidak merasa punya dosa kok. Kalau dia ngomong satu salah, besoknya dikoreksi, itu nggak ada rasa salah, nggak ada rasa menyesal. Kayak biasa-biasa saja, ya namanya juga nggak punya rasa, ya kan? Jadi ya jangan harapkan Iran akan percaya sama yang namanya Trump. Kecuali di-impeach, Iran dan Amerika bisa berkawan. Oke, baik. Jadi tidak mungkin begitu ya, Iran Tidak akan mungkin. percaya begitu saja. Sama Trump. Oke, dengan Trump. Oke, baik. Terima kasih. Mas Hasibullah. Ya, saya ada beberapa menarik menurut saya dari yang telah disampaikan oleh para pembicara. Tapi saya akan mulai dari Ustadz Mukhtar Ngabalin dulu. Dan mungkin Pak Dian tadi. Saya berharap jangan buru-buru kita menyatakan beliau bukan manusia atau orang kurang waras gitu ya. Menggunakan perspektifnya Ustadz Mukhtar Ngabalin, kalau dalam hukum Islam itu kalau orang sudah tidak waras maka dia bebas hukum. Menurut saya Trump harus bertanggung jawab secara hukum. Jadi mestinya ada negara di dunia yang mempersoalkan Trump secara serius atas kebijakan ini. Gampang presidennya. Putin menyerang Ukraina itu langsung diproses di ICC dan sekarang masuk DPO di ICC. Dan sekarang Trump juga sama dengan kebijakan ini, walaupun saya katakan dari awal dia terbujuk rayu maut Netanyahu, jadi mungkin kadar salahnya lebih sedikit gitu ya kalau mau ditimbang, karena dia terbujuk rayu maut Netanyahu. Berarti yang salah besar adalah Netanyahu. Tapi tetap aja menurut saya harus ada kebijakan yang adil dari dunia terhadap orang seperti Putin, seperti Trump yang telah banyak menyengsarakan banyak kehidupan masyarakat. Nah, dari Prof. Susi menurut saya menarik. Ini sebenarnya bisa membaca yang disampaikan Mas Agung tadi. Yang pertama, kenapa ini bisa berubah dan akhirnya ada fluktuasi luar biasa? Memang kata kuncinya yang pertama adalah terjadi miskalkulasi. Apa itu kalkulasi awal? Saya menduga dengan keras setelah Trump dirayu maut oleh Netanyahu, dia begitu yakin bahwa ini akan menjadi operasi cepat dengan operasi tadi, bunuh kepala ularnya, sehingga akan terjadi pergantian rezim, dan itulah serangan 28. Ali Khamenei juga meninggal segala macam. Tapi ternyata aspek-aspek lebih dalam dari Iran nggak dipelajari, bahwa matinya simbol tertinggi justru menghidupkan kepahlawanan seluruh negeri, dan itulah yang akhirnya membuat Trump buru-buru harus mengubah haluannya dan kembali kepada kerangka waktu yang Prof. Susi bilang ini sudah ad intendis consensus yang terjadi. Dan saya mencatat berhari-hari dari tanggal 24 paling tidak sampai kemarin. Trump itu ibarat orang yang kalau dalam lagu di Indonesia, dia bisa memulai tapi dia tidak bisa mengakhiri. Dia mau mengakhiri perang tapi tiba-tiba Iran bilang ini bukan wilayahmu, kami yang pegang kuasa. Dan masuk ke Prof. Dian tadi, ketika semalam terjadi deal, artinya deal itu tidak menjadi kiamat seperti versinya Trump, tapi juga tidak menjadi seperti yang diinginkan Iran, yaitu bukan gencatan senjata tapi permanen. Artinya apa? Para pihak ketemu dalam satu titik, yaitu bahwa dia lanjut dalam 2 minggu dan dasar pemikirannya adalah poin-poin yang disampaikan oleh Iran. Nah, memang secara militer analisanya Mas Agung luar biasa. Kenapa harus berhenti? Menurut saya kalau kita nikmati, kita ikutin peperangan di Timur Tengah terutama yang melibatkan Iran, ada satu hal sekarang terutama bagi musuhnya Iran dan Amerika dan Israel sekarang, bahwa dengan perang saya menghitung 40 hari atau 40 hari secara hari dan 953 secara jam. Dalam perang ini kekuatan masing-masing sudah terpantau oleh lawan. Ingat, masih ada Rusia, masih ada Cina yang sebenarnya juga bisa menjadi potensi. Iran juga sama. Apa yang paling terpantau? Saya melihat yang paling terpantau adalah bagaimana arsitek racikan Jenderal Qasim Soleimani yang disebut sebagai perang proksi itu betul-betul terlihat sekarang. Proksinya ada Hizbullah,
ada Houthi, ada kelompok perlawanan di Irak, lalu kemudian mereka terkombinasi dalam satu waktu melakukan sebuah serangan yang kata Mas Agung tadi mampu merontokkan berbagai macam target di situ. Ini baru pertama. Perang 12 hari tidak melakukan itu. Karena masih terbatas dia. Tapi perang hari ini sudah betul-betul menunjukkan itu. Jadi menurut saya memang secara militer ini baik Iran maupun Amerika dan Israel perlu recovery kembali untuk kemudian melihat kondisinya seperti apa. Apakah masih akan lanjut? Saya melihat masih 50-50 skenario ke depan. Tapi kalau dijawab semua di sesi sekarang mungkin waktunya habis. Benar kan? Iya. Mbak Elvira? Harus geser ke Bang Abalin. Bang Abalin. Menarik tadi ya, 50-50 kalau dari tadi Iya. Mas Hasibullah. Tapi kita melihat bagaimana kemudian upaya dari berbagai pihak, dari banyak negara. Tapi kita fokus sekarang dengan Pakistan, luar biasa begitu ya. Bagaimana kemudian menjadi mediator dalam konflik ini dan beberapa negara Arab lainnya. Bagaimana Anda melihat Pakistan yang mungkin bagi sebagian negara dipandang sebelah mata, tapi dalam konflik ini ternyata bisa berbuat nyata? Saya mau bilang kepada kita semua di ruangan ini yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Susi, guru kami dari Universitas Indonesia. Tidak banyak orang yang menilai bahwa Amerika dalam satu aspek itu sebagai state, American state. Dalam aspek yang kedua, Trump itu adalah simbol demokrasi dari Amerika Serikat. Dan yang ketiga yang orang lupa bahwa ideologi Amerika itu adalah kapitalisme. Iran tidak pernah memandang Pakistan itu sebagai satu negara yang memiliki kekuatan baik dari sisi militer maupun dari kekuatan senjatanya. Dalam sejarah Iran, Pakistan itu bukan menjadi satu negara yang bisa diperhitungkan. Tapi kenapa Amerika pakai itu? Itu kan persoalan yang paling hebat. Karena sejak awal Iran itu telah mengumandangkan bahwa huwal awwalu wal akhiru wa anta awalan wa nahnu fil akhiri. Kau boleh memulai perang tapi kami yang menentukan akhirnya. Bro, please, jangan overconfident, saya kasih tahu dengan baik. Iran dan Persia itu telah dinubuatkan di dalam Al-Quran dan beberapa kitab terdahulu. Di kisah-kisah Rasul, Perjanjian Lama, Barnabas menjelaskan tentang kekuatan Parsi. Tapi saya harus bilang bahwa kekuatan Iran itu bukan kuatnya Iran. Tapi menurut Al-Anfal 62, kekuatan Allah yang memasukkan kekuatan kepada mereka. Karena itu Mbak Fira, saya harus kasih tahu baik-baik bahwa kalaulah saya pun berpendapat bahwa Ayatullah Khamenei, Ayatullah Ruhullah Sayyid Ayatullah Khamenei, kalau dia meninggal kemudian dipandang sebagai syahid fillah di jalan Allah, kenapa harus ada dendam? Kenapa harus ada balas dendam? Kenapa rudal-rudal itu dipersembahkan untuk si Anu mati ala Al-Fatihah ila ini, ila itu, ila ini. Sementara yang mati di Tel Aviv, yang mati di Saif, di Haifa, yang mati di Tehran, yang mati di Gaza, yang mati di Palestina itu adalah orang-orang yang tidak berhubungan dengan urusan politik dan ekonomi. Itu sebabnya saya bilang, kalau Anda semua meminta supaya Indonesia dan Presiden Prabowo keluar dari Board of Peace, terus apa Indonesia pakai untuk berunding? Pakai otakmu yang normal. Karena tidak ada apa-apa, tidak ada istilah menang dan kalah dalam sebuah peperangan. Yang ada adalah Anda membuat bencana kemanusiaan. Orang-orang tidak berdosa yang mati di sana. Dengan segala rasa hormat, saya kepada Mas Agung dan abangku semua, termasuk His Excellency abangku, kita harus bicara jujur. Kita bukan narasi kita yang baru. Sebagai negara yang memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. Baik. Kita harus bicara untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang jatuh adalah air mata dan darah tidak boleh lagi mengalir. Oke, baik, Bang. 14 hari ini kita harus menggunakan momentum ini sebagai sebuah kedamaian bagi Indonesia dan seluruh dunia. Oke, baik, Itu Bang Abalin. poin saya. Pak Dian mau merespon. tambahkan? Terima kasih. Pak Dian dulu, nanti saya ke Prof. Silakan Pak Dian.
Terima kasih Mbak Elvira. Begini, soal Pakistan, Ya. kita fokus, Bang. Oke. Pakistan, kenapa dia bisa berperan? Ketika negara lain yang aktif, Mesir, Turki, tidak jalan. Sekarang Pakistan yang kalau mau jujur, tidak mengakui Israel. Sebuah konflik akan bisa diselesaikan dengan mediator yang diterima oleh kedua belah pihak. Indonesia tidak bisa menjadi mediator karena Indonesia hanya mengakui satu pihak, tidak mengakui Israel. Kok Pakistan bisa? Buat saya kuncinya, tadi mungkin kita berbeda ya, Pak Ustadz, bahwa Iran, Yang keras kalau Oke, berbeda. oke, oke. Saya dukung. bahwa Pakistan itu jangan diremehkan persenjataannya. Oke. Dia satu-satunya negara Islam yang punya nuklir. Oke. Nah, nuklir Iran, nuklir Korea Utara, nuklir Pakistan, itu satu sumbernya. Yang namanya Abdul Qadir Khan. Dialah pakar yang mengembangkan teknologi nuklir di Korea Utara, di Iran juga, apalagi di negaranya. Hanya memang dia berbeda dengan Amerika, dia ingin membuat negara-negara Islam. Itu punya nuklir. Nah, Pakistan menjadi negara nuklir yang punya senjata nuklir, pernah dites, diuji cobakan. Kenapa jadi berperan? Kalau diingat, Trump pernah mengatakan kalau ini semua masih belum cukup menghancurkan Iran, bukan tidak mungkin dia kerahkan senjata nuklir. Pakistan masuk di situ. Kalau saja Amerika berani menyerang Iran dengan nuklir, saya negara Islam tidak akan membiarkan negara Islam dihancurkan oleh sebuah nuklir, Israel juga akan hancur. Makanya itu didengar. Kalau dilihat proses mengapa masuknya Pakistan ini bisa dibilang mulus ya, dalam waktu singkat masuk, dia bisa bicara langsung dengan Trump. Saya tidak tahu apa pertelepon, apa datang langsung, kayaknya ketemu langsung itu. Menyatakan usulan dia, sehingga Trump yang tadinya besar kepala karena merasa dikjaya, ternyata bisa seperti ayam sayur tuh, artinya mengikuti kemauan Trump, mengakui kemauannya Pakistan. Buat saya ini sebuah kejutan juga dalam dunia diplomasi. Aktor yang tidak diperhitungkan ternyata bisa tampil dengan bekal leverage daya ungkit diplomasinya yang ternyata powerful, yaitu senjata nuklir. Vira, satu sedikit saja. Begini, Mbak Vira. Ini untuk ambassador, Bang Dian. Bapak tahu nggak kenapa Iran menyetujui Pakistan? Sekali lagi saya mau bilang bahwa tidak ada satu agenda yang dilakukan oleh Amerika Serikat tanpa diketahui oleh Tehran. Dan atas persetujuan Tehran lah kemudian Pakistan diterima. Kita tahu kan Pakistan sedang juga tidak baik-baik amat dengan India hari ini kan. Itu sebabnya saya bilang bahwa karena Tehran tidak pernah atau Iran tidak pernah memandang Pakistan itu menjadi sesuatu yang memiliki power baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi militer, dan itu diokekan oleh Iran sehingga Amerika menyetujui Tehran. Saya kebetulan di antara 7 orang yang berunding itu salah satu adalah sahabat saya. Dan itu baru jam 5 sore tadi saya berkomunikasi. Karena saya ingin memastikan pesan saya dalam forum head to head pada malam hari ini. Karena itulah saya bilang kepada kita semua bahwa oke, kita sudah bicara bahwa yang namanya perang itu menang jadi abu. Menang jadi apa itu? Arang kalah jadi abu. Tidak ada orang yang bisa mengambil keuntungan kecuali apa? Ideologi kapitalis. Itu sebabnya saya bilang, kalau standing agreement dari 10 poin ini Iran untuk kepentingan kemanusiaan dan kepentingan sebuah kemerdekaan, Indonesia mendukung Palestina dan kemerdekaan itu sejak republik ini ada. Atas nama bangsa dan negara, saya harus berteriak, kenapa dia tidak memasukkan pesan terhadap Palestina dan Gaza untuk sebuah kemerdekaan dan perdamaian. Makanya saya setuju ketika Presiden Prabowo bilang, betul kita ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tapi Anda harus perhatikan hak-hak Israel, karena tidak mungkin orang bisa berunding satu pihak, brother. Sementara perang ini adalah perang asimetris. Tadi beliau menyebutkan bahwa proksi. Saya ketika membawa pasukan TNI datang ke Lebanon Selatan, saya melihat luar biasa proksi-proksi itu dibekali dengan senjata dan rudal. Begitu juga saya datang ke Houthi, begitu juga saya datang ke Irak. Saya lihat dengan mata kepalaku sebagai Ketua Pokja Luar Negeri dan Pertahanan DPR RI pada waktu itu. Jadi mari kita memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia.
perundingan kita hari ini juga mudah-mudahan menjadi rekomendasi. Baik. Kalau enggak kita berteriak berbusa-busa, siapa untung dari ini? Oke. Tapi Fira, tapi yang terpenting bagi saya dalam dialog kita ini, kalau di sana orang pikirkan jatuh pemerintahannya, kenapa kau di sini yang punya otak Zionis pengamat itu yang ingin menjatuhkan presiden dengan cara makar? Itu menurut saya Anda tidak waras, lebih tidak waras dari yang tadi dia Oke, bilang. kami lanjutkan usai juga. Tetap di Atlet Elvira.